Hari ini gue mau share kalau semua hal yang penting banget buat lo semua yang kepikiran mau kerja di Kuwait, yaitu bright side kerja di Kuwait. Disclaimer dulu, this is no sugar coating, jadi gak ada yang gue tambahin, gak ada yang gue kurangin, but this is pure my personal experience. Jadi buat lo yang nyari gambaran real tentang Kuwait, video ini buat lo. Bright side yang pertama, salary. Karena gue yakin salah satu main reason orang mau kerja di luar negeri, salah satunya Kuwait, itu karena gajinya. Nah, untuk range gaji di sini, untuk yang awal-awal kerja di Kuwait itu 120 sampai 175 KD. Tapi buat lo yang udah punya pengalaman minimal 3 tahun kerja di Kuwait, gaji lo bisa sampai 200 sampai 300 KD. Actually, ada juga yang gak punya pengalaman sama sekali, tapi gajinya segini. Cuman jujur, so far gue 2 tahun kerja di Kuwait dan gue tanya-tanya ke teman-teman yang kerja di sini juga, itu jarang banget gue nemu yang gajinya segitu buat awal-awal yang kerja di Kuwait. Ya biasanya segini kalau awal-awal. Tapi menurut gue itu udah lumayan karena kalau misalkan kita compare dengan gaji di Indonesia, let's say di Jakarta, gue tadi juga lihat-lihat ya, UMR di Jakarta sekarang itu sekitar 5,5 juta. Memang kelihatannya nggak beda jauh sih, tapi yang harus lo catat di sini adalah di Kuwait itu gaji segini tuh udah bersih, sedangkan di Jakarta gue gak tahu gitu ya. Jadi gaji segini udah bersih, udah dapat akomodasi, udah dapat transport pulang pergi juga ya buat kerja. Terus juga lo juga gak usah bayar listrik per bulannya, itu juga free. Jadi lo tinggal mikirin buat makan, minum, kota, ya intinya buat kebutuhan personal lo. Dan FYI, ketika lo baru nyampe ke Kuwait, lo juga bakal dikasih uang 30 KD buat survive. Itu kalau di perusahaan gua. Sebetulnya beda-beda, jadi tergantung perusahaannya. Nah, tapi nih ketika lo udah dapat gaji nanti, gaji lo bakal dipotong karena buat bayar si uang itu gitu yang dikasih ke lo di awal. Again, ini tergantung perusahaan juga. Ada juga di perusahaan teman gue yang dia itu dikasih sama perusahaannya itu gratis gitu. Jadi gak ada potongan sama sekali. Jadi it depend on the company. Oke, sebelum melanjut ke bright side selanjutnya, gue tadi lupa ngasih tahu kalau misalkan di Kuwait ini gak ada pajak. Jadi gaji lo itu buat lo semua, gak kepotong sama pajak sama sekali. And then gue mau sharing juga kalau semua di akomodasinya nih ada apa aja sih. Menurut gue udah cukup lengkap karena udah disediain ranjang, kasur, kulkas, AC juga ada karena di sini nih cuacanya cukup ekstrim, jadi AC itu wajib banget. Udah ada kompor juga, dan seingat gua panci juga dikasih. Mungkin yang harus lo bawa dari Indonesia itu piring sama sendok, karena gak dikasih di sini. But I think it's not a big deal. Lanjut ke bright side yang kedua. Kuwait adalah negara dengan mayoritas muslim. Jadi buat lo yang muslim, ibadah gampang banget di sini karena masjid di mana-mana guys. Dan FYI juga di sini bahkan ada masjid Indonesia. Ada juga majelis taklim Indonesia di sini. Jadi kalau misalkan lo ada waktu, lo bisa join juga pengajian ya. Gue juga alhamdulillah seminggu sekali gue ikut pengajian di sini. Di sana kita bisa bersilaturahmi dengan sesama orang Indonesia, terus bisa belajar bareng juga. Jadi alhamdulillah kalau di Kuwait akhiratnya dapet, dunianya juga tetap jalan. Tapi nih buat teman-teman non muslim juga, don't worry guys, karena Kuwait ini adalah negara yang toleran menurut gua. Karena udah hampir 2 tahun ya gue kerja di sini. So far gue jarang banget nemuin orang yang intoleran di sini. Bukan berarti gak ada ya, tapi jarang banget. Bright side yang ketiga, Kuwait is one of safest country in the world. Buat ngebuktiin itu, gue bahkan udah bikin satu video khusus buat lo semua biar lo percaya. Yalah syuk. Buat ngebuktiin kalau misalkan Kuwait ini adalah one of the safest country in the world, gue sampai bela-belain keluar. Lo lihat ini jam berapa? Jam 1.38. Buat ngebuktiin ke kalian kalau di sini tuh bener-bener aman guys. Lo lihat jam segini dan ini bener-bener gelap banget dan gue lagi ada di salah satu jalanan yang sepi banget. And I'm like no fear here.
Dan gue udah se-effort ini buat bikin konten, masa kalian gak like, gak subscribe channel YouTube gue, gak follow akun sosial media gue. Itu kebangetan sih. Gimana? Udah yakin sekarang? Jadi Kuwait ini bener-bener aman guys. Jadi kalau misalkan lu mau keluar malam-malam, di sini aman karena jarang banget terjadi kriminalitas di sini. Bahkan ya, warung-warung di sini tuh semuanya itu buka 24 jam. Tapi lu harus tetap wajib hati-hati ya. Because who knows what will happen. Next bright side, strongest currency in the world. Jadi mata uang Kuwait atau dinar Kuwait ini adalah salah satu mata uang terkuat di dunia. Kita lihat aja di kurs sekarang itu nyampe 54.000. Jadi menurut gua ini cocok banget buat saving, bahkan bisa juga buat investasi. Bright side yang kelimanya, menurut gua harga kebutuhan pokok di sini masih oke. Ingat, ini harga kebutuhan pokok ya. Nggak termasuk harga makanan ketika lo makan di luar, elektronik, fashion itu gak termasuk. Menurut gue kebutuhan pokok masih oke. Simpelnya harga kebutuhan pokok di sini tuh sama kayak di Jakarta, cuman agak lebih mahal dikit di sini. Lebih detailnya gue udah jelasin itu di video lain. Nanti gue taruh link videonya di deskripsi, silakan lo tonton. Next bright side, lingkungan yang multikultural. Gimana sih nyebutnya? Multikultural ya. Karena ketika lo kerja di Kuwait, di tempat kerja lo bakal ketemu dari orang-orang dari berbagai negara, dari Mesir, Lebanon, Syria, India, Bangladesh, Filipina, Myanmar, dan lain sebagainya. Di sana lo bisa bertukar budaya, bahasa, makanan. Jadi ini benar-benar nilai plus banget sih. Karena di sini lo bakal dapetin pengalaman yang internasional. Finally, nyampe juga ke bright side yang terakhir, yaitu umroh murah di sini guys. Lo tahu biaya umroh di sini cuma 6 jutaan aja. Dan itu udah include visa, bus, hotel. Jadi kalau lo umroh di sini naik bus aja bisa guys. Jadi bisa ditempuh pakai bus aja. Untuk waktunya berapa lama gue gak tahu karena gue belum pernah umroh juga. Tapi doain mudah-mudahan 2026 gue bisa pergi umroh. Jadi itu ya bright side di Kuwait, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan di sini gue mau bilang bahwa ini bukan promosi guys, tapi ini pengalaman pribadi. Dan buat teman-teman PMI Kuwait juga, mungkin dengan apa yang udah gue sampaikan barusan itu ada yang kurang informasinya, mungkin bisa dibantu dengan kalian menambahkan informasi di kolom komentar gitu ya tentang bright side kerja di Kuwait. Dan yang terakhir sebelum gue close video ini, kira-kira kalian butuh gak sih info tentang bright side-nya di Kuwait? Kalau misalnya kalian butuh, kalian tulis aja ya di kolom komentar mau. Insya Allah in the next occasion gue akan bikin videonya. Oke, maybe that's all for me. Barakallahu fikum.